warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Nur Muhammad Fauzan. Saya dari kelas 2A Politeknik Manufaktur Jabar. Alasan saya mempelajari ilmu mekanika kekuatan bahan yaitu untuk mengontrol suatu kekuatan bahan suatu material tersebut. Kemudian untuk menentukan beban maksimum yang akan diterima material tersebut pada saat dilakukan pengetesan. Cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk tugas yang kedua akan saya tampilkan setelah video ini. Sekarang untuk mencari beban miring itu tersebut, mencari beban miring untuk dibuat beban lurus, yaitu rumusnya Fxd sama dengan min 30x dikali cos min 30 derajat. Kemudian Fyd sama dengan 20 dikali sin X D sama dengan rumus D, yaitu akar Fxd kuadrat ditambah Fyd kuadrat. Hasilnya akar Fxd sudah diketahui, Fyd juga sudah diketahui. Akar 39584 sama dengan 19,9 kN dijadikan 20 kN, dibulatkan. Nah, jadi 20 itu ini beban 20 kN. Kemudian A plus B sama dengan beban di atas di jumlah semua. Kemudian sigma MAY ini untuk mencari nilai B. BY kali 30 mm total panjang ke 27 itu 27 atasnya 20 kN kali 27 mm. Kemudian 22 10 ditambah 5 ditambah 7 jadi 22 mm.
12 kN itu 12 kN, kemudian dikurangi 27 kali 15, 10 ditambah 15, kemudian dikurangi lagi 35 dikali 5. Jadi jarak dari kiri ke kanan, kiri ke kanan, kiri ke kanan. Hasilnya ini. Hasil dari B untuk mencari nilai B min 30 mm, BY sama dengan min 1384 kilonewton kali milimeter. BY sama dengan min 1384 dibagi 30, jadi 46,13 kilonewton. A plus B, inti untuk mencari nilai A sama dengan 20 kN tambah 40 kN tambah 50 kN. A plus ini nilai B sama dengan sama seperti di atas. Nilai A sama dengan 20 kN ditambah 12 ditambah 27 ditambah 35 ditotal dikurangi 46,13. Hasilnya 47,87 kN. Ini mencari nilai A dan tadi untuk mencari nilai B. Sekarang sigma F sama dengan 0. Ini untuk mencari VC, nilai C untuk diagram SFD dan BMD. Itu VC plus A, VC plus 47,87, pindah ruas menjadi minus. Kemudian untuk MC, yang VC tadi untuk mencari nilai SFD dan yang MC untuk mencari nilai BMD. MC ditambah A dikali jarak itu ada 5 mm jarak tersebut. Jadi MC sama dengan min 239,35. Kemudian cari sigma F sama dengan 0, VD ditambah A dikurangi beban 35, beban sama dengan 0. Jadi nilai VD sama dengan min sekian. Untuk mencari nilai MD sama MD tambah A
dikali total jarak 10 tambah 5 kali 35 total jarak 10 jarak dari MD. Jadi total MD, nilai MD sama dengan min 368,05 kN mm. Sekarang mencari nilai FE, yaitu A dikurangi berat beban 35 kN dikurangi, jadi sekarang bebannya ada 2, 35 sama sekian 27. Jadi nilai FE, jadi untuk rumus V bukan F, VC, VD, VE dan seterusnya itu hanya menggunakan beban, perkalian beban. Sementara untuk M, MC, MD, ME dan seterusnya itu total jarak juga beban. Jadi semua dikalikan. Jadi ME sama dengan A dikali totalnya, jadi 22 itu 5 tambah 10 tambah 7. Kemudian maju lagi 35. Jadi 5-nya tidak dihitung, jadi cuma 10 tambah 7, jadi 17. Dan seterusnya. Jadi nilai ME negatif 269,14 kN kali milimeter. Kemudian cari nilai VF. Jadi total untuk mencari nilai VF ini jarak beban A dikurangi beban bawah dikurangi beban atas 35, jadi tambah jadi hasil nilai VF itu 26,63 sigma MF. Jadi jarak dari titik A sampai ke beban 12 kN. Beban A dikali total jarak, jadi 27 mm. Tambah 35 dikali 12 mm. 17 mm, maaf. Dikurangi 27 kN kali 12 dikurangi 27 dari situ, mencari 12, 10 ditambah 12, maaf 7 ditambah 5 dari situ, 12 dari beban sebelah kiri. Jadi nilai MF negatif
138,49 kN mm. Kemudian untuk mencari nilai VB, jadi total beban atas semua dijumlah. Jadi FB itu total beban A dikurangi beban atas. Jadi beban atas semua dijumlah dikurangi beban A, jadi hasilnya VB sama dengan 46,3 kN. Kemudian untuk sigma MB, jadi untuk sigma MB ini hasilnya harus 0, sehingga agar beban tersebut setimbang. Di total nah, jadi kalau ini semua di total hasilnya MB sama dengan 0. Nah, sekarang untuk menggambar diagram SFD. Ini yang MC, MD, ME, MF, sama MB tadi 0. Ini yang MD, ini yang ME, ini yang MF, terus yang MB 0. Oke, tinggal digaris. Nah, ini adalah diagram SFD. Kemudian kita menggambar untuk diagram selanjutnya BMD. Untuk diagram FD untuk Pak Dimas, mohon maaf karena saya kurang paham diagram MFD, jadi saya tidak membuat, karena di contoh punya Pak Dimas itu di bidang miring,
dan ini ada di bidang datar dan saya kurang paham, jadi mohon maaf Pak Dimas. Jadi saya hanya menggambar diagram SFD dan diagram BMD. Sekarang tinggal digaris. Setelah digaris, kemudian diarsir. Nah, ini adalah hasil pengerjaan tugas nomor 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.